Biasanya, salah satu tujuan hidup kita adalah cari uang yang banyak supaya kita bisa keliling dunia. Siapa sih yang nggak suka liburan keliling dunia? Gue yakin pasti ada satu nih di antara lo semua yang kepengen. Dengan keliling dunia, kita bisa melihat tempat baru, ketemu sama orang baru, bahkan juga belajar ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi yang nggak semua orang tahu adalah keliling dunia itu ternyata tidak seindah mimpi kita. Singkat cerita, ada seorang ayah yang mengajak satu keluarganya untuk jalan-jalan keliling dunia. Tapi dikarenakan salah perhitungan, mereka jadinya tersesat dan terpaksa hidup di tengah laut selama berhari-hari. Sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1970, ada seorang bapak-bapak bernama Dougal Robertson. Dougal ini dikenal sebagai seorang mantan perwira angkatan laut yang udah pensiun. Pada masa pensiun ini, dia memutuskan untuk tinggal di sebuah desa yang ada di utara Staffordshire, Inggris. Perlu dipahami, Dougal ini orangnya suka dengan tantangan dan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, Dougal beserta dengan keluarganya memutuskan untuk membuka usaha peternakan sapi sederhana. Keluarganya Dougal ini terdiri dari istrinya yang bernama Lynn, anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun yang bernama Douglas, anak perempuannya yang bernama Anne, dan anak kembarnya yang bernama Neil dan Sandy. Keputusan ini direspon baik nih sama anak-anaknya Dougal karena kebetulan mereka tuh aktif banget dan suka dengan kehidupan di peternakan, di mana mereka bisa merawat sapi, meremas susunya, dan juga bermain di ladang peternakan. Sayangnya, peternakannya Dougal ini terbilang terlalu kecil sehingga tidak menghasilkan profit. Tiap bulannya, Dougal mengalami kerugian dan mau nggak mau dia mesti menggerus uang tabungannya untuk menutupi biaya peternakan. Di lain hal juga, passion Dougal di dunia peternakan itu mulai meredup. Dia merasa kalau kehidupan di desa dan peternakan itu terlalu damai. Dia butuh tantangan, dia butuh suasana yang baru. Dari sini, Dougal sebagai kepala keluarga ya menyarankan sebuah ide yang kedengarannya agak gila tapi cukup menarik. Gimana kalau kita semua sekeluarga keliling dunia? Dengan begitu, setiap hari pasti ada aja yang baru, ketemu orang baru, makan makanan yang baru. Pokoknya seru banget lah. Dougal bilang tuh kalimat ini ke seluruh anggotanya. Anak-anaknya Dougal yang masih belum cukup dewasa ya, ini excited dong. Wong keliling dunia kok gimana nggak menarik tuh. Walaupun begitu, Lynn, istrinya Dougal ini agak skeptis kayak gimana caranya kita keliling dunia? Nanti pendidikan dan kesehatan anak itu bagaimana? Dougal yang emang backgroundnya perwira angkatan laut menjawab, gampang, kita jual aja rumah, tanah, dan seluruh peternakan kita untuk membeli kapal laut. Kita beli juga persediaan makanan untuk kita berlayar. Masalah pendidikan, nanti anak kita bakalan belajar langsung dengan dunia ketika bertemu dan berada di tempat baru. Masalah kesehatan, kita bisalah atur ketika kita menepi di suatu tempat. Lynn masih merasa idenya Dougal ini tuh terlalu gila ya. Menurut dia, keliling dunia dengan kapal laut itu emang terdengar menyenangkan, tapi terlalu gila lah. Dia khawatir dengan keluarganya, anak-anaknya, tantangannya, dan segala macam tetek bengeknya. Namun Dougal tidak menyerah ya. Dia terus-terusan meyakinkan Lynn sampai akhirnya Lynn menyerah dan yaudah deh, yuk kita keliling dunia menggunakan kapal laut. Ya udah deh, pada tahun 1971 Dougal mulai mengurus segala hal tuh, mulai dari jual tanahnya, rumahnya, dan juga peternakannya. Dia juga mengurus pembelian kapal laut beserta dengan perbekalannya. Waktu itu Dougal membeli sebuah kapal sekunar yang terbuat dari kayu yang cukup panjang. Kapal sekunar, buat yang belum tahu, adalah kapal yang besarnya sekitaran 13 meter dan memiliki 2 tiang kapal. Tiang kapal ini fungsinya adalah untuk mengibarkan layar supaya kapalnya bisa terbawa oleh angin. Diketahui ya, kapal ini diberi nama Lucette. Walaupun begitu, umur dari kapal ini cukup tua. Jadi Dougal itu nggak beli kapal baru, melainkan kapal bekas. Diketahui kapal Lucette ini dibuat pada tahun 1922 oleh seorang nelayan yang tajir. Lynn agak sangsi nih dengan kapal Lucette. Secara usianya udah mencapai hampir 50 tahun. Walaupun begitu, dia percaya dengan Dougal. Secara dia adalah seorang perwira angkatan laut yang lebih paham dan lebih tahu tentang kapal dan juga kelautan.
Jadinya Lin sepenuhnya percaya dengan Dougal. Lagi pula Dougal ini kayak memberikan jaminan. Pokoknya kalau di perjalanan terjadi sesuatu, serahin aja ke aku. Aku yang bakalan tanggung jawab. Melihat Dougal begitu excited dan yakin, Lin menjadi sepenuhnya percaya nih dengan Dougal. Ya udah deh, persis pada tanggal 27 Januari tahun 1971, setelah semua persiapan udah matang, Dougal, Lin, dan keempat anaknya mereka naik ke kapal Lucette. Pada hari itu, mereka semua mulai mengarungi laut dan mulai menjelajahi dunia menggunakan kapal Lucette. Walaupun ini seperti awal dari perjalanan yang sepertinya seru banget, yang mereka tidak ketahui adalah takdir mengerikan menunggu mereka di tengah laut. Untuk beberapa bulan ke depan, Dougal ini benar-benar excited banget dan seneng karena mimpinya dia itu benar-benar menjadi kenyataan. Pas itu dia menjadi kapten kapal di mana istri dan anak-anaknya ikutan keliling dunia. Dalam masa waktu itu, perjalanan bisa dibilang cukup lancar dan menyenangkan. Dougal sekeluarga ini beberapa kali singgah di wilayah daratan seperti Karibia, Bahama untuk mengisi bahan bakar kapal. Selain itu juga, mereka melakukan maintenance, mengisi lagi perbekalan, dan bersenang-senang. Anak-anaknya Dougal juga merasa kalau ternyata keliling dunia menggunakan kapal itu seru banget loh. Mereka pada belajar berlayar, memancing, ketemu sama orang baru, melihat pemandangan baru, dan juga pengalaman baru yang tidak diajarkan di sekolah. Bisa dibilang ini benar-benar pengalaman sehidup semati yang benar-benar menyenangkan banget. Sampai pada tanggal 15 Juni tahun 1972, pada saat kapal Lucette yang ditumpangi sama keluarganya Dougal mencapai tengah lautan Pasifik, suatu hal mengerikan mulai terjadi. Pas lagi di tengah laut ini, Neil dan Sandy, si anak kembar, itu teriak-teriak gitu sambil menunjuk ke arah laut, ke samping kapal. Pas itu mereka berdua bilang, "Lihat-lihat, di sana ada banyak ikan lumba-lumba." Dougal sebagai ayah dan juga kapten kapal melihat tuh dengan teropongnya ke arah yang ditunjuk. Begitu terlihat dengan jelas, Dougal langsung teriak kencang kepada seluruh anggota keluarganya untuk standby dan mempercepat laju kapal. Lin dengan anak-anaknya pada kaget dong. Ada apa ini? Kok Dougal kayaknya panik banget? Dougal lalu menjawab, "Itu bukan lumba-lumba, tapi 3 paus orca." Sekedar informasi ya, kalau emak-emak adalah makhluk paling kuat di daratan, maka paus orca diketahui adalah makhluk paling kuat di lautan. Diketahui juga paus orca merupakan predator dan juga puncak rantai makanan yang ada di lautan. Walaupun paus orca notabene-nya tidak memakan manusia, paus orca bisa dibilang adalah makhluk laut yang dianggap paling berbahaya. Dari info yang gue dapat, panjang tubuh paus orca itu rata-rata mencapai 9 meter dan memiliki bobot seberat 10 ton. Kalau boleh dibandingkan, satu paus orca itu seperti satu mobil bus yang sangat besar. Lalu yang membuat paus orca itu menjadi makhluk lautan yang ditakuti adalah sifatnya. Paus orca memang dikenal sebagai hewan sirkus yang biasanya beratraksi di wahana-wahana laut. Tapi paus orca yang ada di sirkus ini itu adalah paus orca yang udah jinak, yang udah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Beda cerita dengan paus orca yang tumbuh besar di laut yang masih liar. Paus orca yang ada di laut itu memiliki sifat suka membuli. Beneran, mereka suka membuli. Kalau gue bandingkan dengan ikan hiu ya, ketika mereka memangsa, ikan hiu biasanya bakalan menggigit mangsanya, lalu sebisa mungkin dimakan dan yaudah dimakan. Sedangkan paus orca ketika dia memangsa, mereka bakalan memainkan mangsanya dan mereka bully mangsanya sampai meninggal. Ada banyak video di YouTube yang menunjukkan keganasan dari paus orca. Salah satunya adalah video di mana paus orca itu menghempaskan anjing laut ke udara. Kalau lo perhatikan baik-baik video ini ya, ketika paus orca ini muncul ke permukaan laut, sirip belakangnya itu kayak menghempaskan anjing laut sampai dia beneran terbang dong. Dan ini nggak dilakukan cuman sekali, tapi berkali-kali sampai-sampai anjing lautnya ini mati karena kecapean ditabok sama sirip paus orca. Yang lebih mengerikan lagi adalah paus orca itu berburunya nggak sendirian dan nggak asal. Mereka selalu aja berkelompok dan terkoordinasi satu sama lain. Bisa dibilang dalam video ini sebenarnya paus orca itu lagi bermain bola di mana si anjing lautnya itu yang menjadi bola. Yang lebih mengerikannya lagi adalah lebih seringnya paus orca itu membuli hewan bukan karena kelaparan. No, enggak. Lebih seringnya adalah paus orca membuli hewan karena
emang seneng. Sifatnya paus orca itu senang bermain-main dengan mangsanya. Nanti kalau mangsanya udah mati karena kecapean dibully, paus orca bakal mencari mangsa lain untuk dibully lagi. Begitu terus. Nah, yang paling mengerikan lagi adalah dari seluruh berbagai macam korban bulinya paus orca, kapal laut atau perahu kecil adalah target yang paling mereka sukai. Ketika Dougal melihat 3 paus orca di kejauhan, dia sadar kalau dia harus membawa kapal ini secepat dan sejauh mungkin. Dia pun memerintahkan seluruh anggota keluarganya untuk standby, peka, dan bantu-bantu nih supaya kapalnya bisa melaju dengan cepat. Sayangnya, secepat apapun Dougal berusaha untuk kabur, warga lokal di lautan ini berenangnya pasti lebih cepat. 3 paus orca ini langsung menyundul kapal Lucette. Sekali doang mah mungkin nggak apa-apa ya, tapi ini berkali-kali. Secara menurut paus orca, wah, ada mainan baru nih. Paus orca terus-terusan aja menyundul kapal Lucette sampai lambung kapal Lucette ini bocor dan tidak bisa melaju lagi. Dougal sadar nih kalau dia dan sekeluarganya kalau stay terus di kapal ini, mereka bakalan tenggelam. Yaudah deh, Dougal langsung menurunkan skoci dan memindahkan seluruh anggota keluarga dan perbekalan sebisa mungkin masuk ke dalam kapal skoci kecil ini. Begitu seluruh anggota keluarganya udah ada di kapal skoci, mereka semua langsung mendayuh menjauh dari kapal Lucette yang mulai tenggelam. Pas ini Dougal deg-degan karena bisa jadi paus orcanya sekarang menargetkan kapal skoci ini sebagai bahan bulian mereka. Mereka terus mendayung, terus menjauh dari kapal Lucette dan juga dari paus yang sedang bermain-main dengan kapal Lucette nih. Mereka terus berusaha dan berdoa supaya paus orca tidak sadar dengan kepergiannya mereka. Begitu sekiranya udah agak menjauh, Dougal melihat tuh sekelilingnya. Wah, udah nggak ada paus orca nih. Mereka selamat nih dari serangan bully paus orca. Senang dong Dougal dan sekeluarga karena mereka selamat. Dougal yang baru aja mau bernafas lega, ini langsung dipukul lagi nih oleh kenyataan. Mereka emang sih ya selamat dari serangan bully paus orca. Tapi di satu sisi lain, mereka semua sekarang terdampar di tengah laut di sebuah skoci kecil yang minim berbekalan. Pada saat ini, Dougal itu berusaha mencari arah. Dia melihat sekelilingnya dan sejauh mata memandang 360 derajat ini semuanya yang kelihatan cuman laut. Tidak ada daratan ataupun perahu yang terlihat. Lalu di skoci kecil ini juga minim perbekalan. Kalau perbekalannya ini dihemat, paling cuman bertahan gak lebih dari 6 hari. Terlebih lagi, skocinya ini itu kecil banget. Mereka kan berenam dan mereka semua mesti duduk di pinggir skoci gitu supaya skocinya bisa seimbang. Kalau ada yang tiduran atau duduknya ngasal, skocinya ini bisa kebalik. Lebih parahnya lagi adalah di skocinya ini itu nggak ada atapnya. Alhasil, teriknya sinar matahari di tengah lautan itu bener-bener menggigit kulit mereka. Kalaupun hujan, ya biasanya kan hujan di tengah laut itu datang bersamaan dengan badai. Kalau ada badai, habislah mereka. Bisa dibilang, walaupun mereka selamat dari serangan paus orca, mereka belum selamat dari ancaman lautan Pasifik. Dougal pun mau nggak mau mesti mengatur strategi supaya mereka bisa selamat. Strategi yang pertama adalah dengan pengetahuannya di dunia laut ya, Dougal mencari arah mata angin tuh dan menentukan titik tujuan. Pas itu Dougal tadinya berencana untuk mendayung ke arah timur, balik lagi ke pulau yang bernama Pulau Galapagos. Kebetulan beberapa hari yang lalu mereka baru aja mengunjungi Pulau Galapagos. Bisa nih kalau mereka balik lagi ke sana dan meminta pertolongan. Tapi di satu sisi juga Dougal memperkirakan kalau angin yang menuju Pulau Galapagos itu lagi kencang-kencangnya. Skoci mereka nggak bakalan kuat tuh menerjang angin kencang. Di samping itu juga perbekalan mereka itu nggak bakalan mencukupi tuh untuk mencapai Pulau Galapagos. Mau nggak mau deh Dougal membuat keputusan yang drastis. Dougal waktu itu mendayung ke arah utara supaya bisa mencapai ke sebuah daerah di lautan yang bernama Doldrums. Doldrums ini adalah sebuah daerah di lautan di mana angin selatan dan angin utara itu bertemu. Biasanya terdapat di garis khatulistiwa. Karena dua angin ini bertemu, maka air laut di daerah Doldrums itu cenderung tenang. Di samping itu juga, lautan di daerah Doldrums sering terjadi hujan tapi tidak ada badainya. Lalu banyak ikan-ikan dan penyu-penyu yang berenang di permukaan laut. Harapannya dengan air hujan dan ikan-ikan di permukaan laut, stok persediaan minuman
minuman dan makanan mereka itu bisa tercukupin. Lalu strategi yang kedua adalah Dougal itu mulai menjatah dan merasio perbekalannya mereka. Sebisa mungkin Dougal dan keluarganya ini makan dan minum sedikit mungkin supaya mereka bisa bertahan hidup sampai pertolongan tiba. Anggota keluarganya Dougal ini agak keberatan dengan keputusan menjatah makanan dan minuman ini. Tapi mau gimana lagi? Ini situasi darurat, men. Ya udah deh, selama 6 hari selanjutnya Dougal dan seluruh anggota keluarganya mendayung skoci mereka menuju ke Doldrums. Selama 6 hari ini juga makanan dan minuman mereka bener-bener dibatasin. Dari info yang gue dapatkan, Dougal dan sekeluarga itu cuma minum 3-4 teguk air dikarenakan hujan belum turun juga. Jadinya mereka mesti benar-benar hemat ketika mengonsumsi air. Sampai pada hari ke-7 tibalah mereka di daerah Doldrum. Pas itu bener banget dong, hujan turun dan mereka langsung menampung air hujan untuk dikonsumsi. Mereka juga mulai memancing ikan-ikan kecil atau penyu yang berenang di permukaan laut dengan peralatan seadanya. Ikan atau penyu ini mereka konsumsi mentah-mentah karena mereka nggak punya peralatan untuk memasak. Selain dimakan mentah-mentah, ikan ini juga mereka jemur atau dikeringin gitu buat perbekalan. Darah dari penyu itu mereka juga simpan karena mereka bakalan gunakan darah penyu ini untuk diminum. Lalu lemak dari ikan dan juga penyu itu mereka gosok ke seluruh tubuh mereka karena kebanyakan dari mereka tubuhnya itu kulitnya itu udah terbakar sama sinar matahari. So far pada saat mereka sampai di Doldrum, mereka mulai semangat lagi karena banyak sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Walaupun begitu, mereka belum bisa bernafas lega karena ya mereka masih belum selamat. Dougal dan sekeluarga mesti terus mendayuh ke utara sampai mereka bertemu dengan daratan Amerika. Lalu sampailah mereka di hari ke-14 dan masih sama aja. Dougal dan keluarga itu masih terdampar di tengah laut. Pas itu Dougal melihat sekelilingnya dan pemandangannya juga masih sama, masih cuma kelihatan lautan dan tidak terlihat daratan atau kapal lainnya. Tambah parah lagi adalah hujan juga belum turun lagi. Alhasil persediaan air mereka lagi-lagi mulai menipis. Semakin parah lagi adalah ternyata skoci yang mereka tumpangin itu mulai rusak. Kebocoran mulai terjadi di mana-mana. Sekedar info ya, skocinya ini adalah skoci karet yang diisi sama udara. Bisa dibilang kayak pelampung atau balon gitu. Mau nggak mau, supaya skocinya nggak tenggelam, mereka mesti menambah lubang dan ganti-gantian meniup udara ke dalam skoci. Menjelang hari ke-14 ini bener-bener berat banget buat keluarga Dougal karena suplai mereka udah habis dan terancam bakalan tenggelam. Pada saat keadaan semakin parah, Lin mau nggak mau melakukan sebuah tindakan drastis. Diketahui ya, Lin ini ternyata adalah seorang pensiunan perawat. Karena itu dia paham betul lah ya dengan kondisi kesehatan manusia. Nah, salah satu keputusan yang dia buat adalah dia bakalan menyuntikkan cairan lewat, maaf banget nih, lewat pantat. Kayak infus tapi lewat pantat. Hal ini dia lakukan supaya seluruh anggota keluarganya, terutama anak-anaknya, tidak dehidrasi. Walaupun cara ini terbilang efektif untuk menghemat air, cara ini sebenarnya adalah cara darurat yang sebaiknya tidak dilakukan lama-lama. Karena mau gimana juga, manusia butuh minum. Lalu menjelang hari ke-22, kondisi mental dan moral Dougal, istrinya, dan anak-anaknya mulai turun drastis. Tatapan matanya pada kosong, kekurangan gizi, dan benar-benar sedikit banget hasrat untuk bertahan hidup. Mereka ingin marah atau ngamuk tapi juga percuma karena ya tidak mengubah kenyataan bahwa mereka tuh terdampar di laut. Pada hari itu seperti biasanya Dougal itu memancing penyu di permukaan laut. Begitu tertangkap, dia potong penyu ini untuk dimakan. Pada saat Dougal lagi memotong penyu, tangannya dia tiba-tiba aja kegores pisau. Dougal mendadak teriak dong karena kesakitan. Pas dia lihat lukanya, ternyata tidak keluar darah dari lukanya ini. Dia coba buka lebih lebar lagi tuh sayatan di lukanya, tapi tetap aja nggak keluar darah sama sekali. Di sini Dougal mulai merinding karena dia tahu betul kalau darah tidak keluar dari tubuh, itu artinya kadar air dalam tubuhnya itu benar-benar sedikit banget. Tubuhnya Dougal pada momen ini udah bener-bener dehidrasi, udah bener-bener kering, sampai-sampai darah yang seharusnya keluar itu malah gak ada, men. Kalau tubuhnya Dougal aja udah dehidrasi, apalagi tubuh anak-anaknya yang masih kecil, mungkin udah lebih parah daripada Dougal. Kondisi ini semakin parah karena Lin, istrinya Dougal, ini juga udah
frustasi banget. Dia jadi sering marah-marah, moodnya jelek, pokoknya bener-bener kesel banget. Lin kayak menyesal karena telah meng-approve ide gilanya Dogal yang keliling dunia ini. Lin juga menyesal telah menikahi Dogal karena diketahui Dogal ini tidak mampu mencari nafkah, tidak mampu menyekolahkan anaknya, dan ujung-ujungnya malah ngebuat keluarganya terdampar di tengah laut. Pokoknya Lin bener-bener nyalahin Dogal. Segala macam dosa-dosa dan kesalahannya Dogal itu semuanya dilimpahin, diomongin pada saat itu. Dogal juga membalas tuh omelannya Lin karena nggak terima kalau semuanya disalahin kepada dirinya. Harga dirinya sebagai suami, sebagai ayah, dan juga kapten itu lagi hancur banget tuh, dihancurin sama istrinya sendiri. Dogal balas menyerang dong bacotannya Lin. Sementara itu anak-anak mereka yang lagi kesakitan juga ini makin runyam moodnya. Di hadapan mereka ada dua orang tua mereka yang lagi berantem dan adu bacot. Pokoknya pas itu ya kondisinya di Skoci itu bener-bener senggol bacok banget. Pas lagi bertengkar, Dogal ini kayak kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke laut. Dia mau nggak mau mesti berenang dan berpegangan dengan Skoci supaya tidak tenggelam. Pas itu ya Dogal kayak mengangkat tangan dan meminta pertolongan kepada salah satu anaknya yang paling tua yang bernama Douglas. Douglas pada saat itu kayak melihat ke arah Dogal ya yang sedang menjulurkan tangannya kayak minta pertolongan, tapi diliatin aja. Douglas ini ternyata nggak langsung dong menarik tangan bapaknya. Dia kayak menatap tajam gitu, menatap agak lama ke arah Dogal. Pas itu Douglas bilang, "Ayah, berjanjilah kalau ayah nggak bakalan memukul kita lagi. Kalau ayah nggak bisa, aku nggak bakalan mau menolong ayah." Ternyata sampai di sini diketahui ya kalau Dogal itu emang beneran bukan ayah yang baik juga. Dia sering memukuli anak dan istrinya ketika mereka masih tinggal di peternakan. Dogal pada momen ini sadar bahwa seluruh peristiwa ini mungkin benar itu adalah salahnya dia, karmanya dia, dan tanggung jawabnya dia. Dogal pun menangis, meminta maaf, dan meminta untuk ditolong. Ya udah deh, Douglas beserta dengan Lin dan anak-anaknya mulai menarik Dogal masuk lagi ke dalam Skoci. Pas sudah keangkat, Dogal minta maaf, menyesali perbuatannya, dan berjanji sebisa mungkin ke depannya dia bakalan menjadi suami dan ayah yang lebih baik lagi. Walaupun demikian, istri dan anak-anaknya ini pada diem aja. Mungkin mereka memaafkan, tapi karena terlalu capek dan gak ada tenaga, jadinya ya diem aja. Suasana di Skoci pun yang tadinya panas karena emosian sekarang menjadi dingin karena semuanya membisu. Lalu pada tanggal 23 Juli tahun 1972, sekitaran 38 hari mereka mengapung terdampar di laut, Dogal melihat ada nih penampakan kapal di pandangannya. Agak jauh, cuman setitik kapal ini merupakan harapan yang besar buat dia selamat. Dogal pun langsung mengeluarkan pistol flare dan menembak ke arah langit. Ditunggu beberapa menit kemudian, kapal ini kelihatannya kayak melaju mengarah ke Skocinya Dogal. Semakin lama semakin dekat tuh kapal, dan pas itu Dogal melihat kalau ternyata kapal yang mendekat ini adalah kapal nelayan milik negara Jepang. Di kapal nelayan ini ada semacam simbol atau tulisan gitu yang dibacanya itu adalah Tokamaru 2. Nah, ironisnya di sini nih, Dogal itu benci banget dengan negara Jepang ataupun orang Jepang. Diketahui ya, ayahnya Dogal itu meninggal pada saat Perang Dunia II oleh tentara Jepang. Karena ini, Dogal menjadi orang yang benci dan anti banget dengan orang Jepang. Pas ini ya, gejolak antara ingin membalaskan dendam itu menggebu-gebu. Tapi satu sisi lain juga, dia dan keluarganya butuh diselamatkan. Ya udah deh, Dogal kayak menurunkan amarah dan egonya, lalu memberikan lagi sinyal ya dari dada gitu, meminta pertolongan. Kapal nelayan Jepang ini lalu mendekat dan langsung menolong Dogal beserta dengan keluarganya. Pada saat ditemukan, kondisinya Dogal itu bener-bener sekeluarga tuh udah kayak gembel parah, badannya kurus kering, kulitnya terbakar, dan juga kekurangan gizi. Nelayan yang ada di kapal itu langsung memberikan minuman, makanan, dan juga obat-obatan sederhana supaya Dogal dan sekeluarganya menjadi mendingan. Setelah semuanya siap, Dogal dan sekeluarga beserta dengan nelayan Jepang ya langsung pergi ke Selat Panama untuk berlabuh. Di sana, Dogal dan sekeluarga dirawat di rumah sakit sampai kondisi mereka stabil semuanya. Setelah mereka semua sembuh, keluarganya Dogal ini balik lagi ke Inggris. Di sana, Dogal dan Lin
akhirnya sepakat bercerai karena pernikahan mereka sudah kandas ketika terapung terdampar di tengah laut. Pas itu anak-anaknya mereka sepakat untuk ikut dengan Lin. Dikabarkan juga Dougal itu menjadi penulis dan sepakat untuk memberikan tunjangan dan royalti bukunya untuk Lin dan anak-anaknya. Douglas pun ya, anak yang paling tua, sekarang menjadi kepala keluarga dan merawat ibu dan adik-adiknya. Pada saat sesi wawancara, Douglas, si anak yang paling tua, selalu bilang, "Ayah saya emang membuat banyak kesalahan, tapi tanpa beliau kita tidak akan bisa hidup sampai sekarang."